Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Budianto. Selamat datang di kelas saya, teman-teman. Saya di sini akan membawakan materi yaitu perekonomian Indonesia, tepatnya pada masa ke masa. Nah, mulai dari presiden kita yang pertama yaitu siapa? Ya, benar, IR Soekarno. Dan presiden kita yang saat ini siapa? Yaitu presiden kita Bapak Joko Widodo tercinta. Ya. Kita mulai dari pada masa pemimpinan Presiden IR Soekarno. Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama dalam bidang ekonomi, teman-teman. Kenapa? Karena pada masa itu Indonesia harus menanggung hutang sebesar 1,13 miliar US dollar AS Amerika, yang dimana itu merupakan warisan dari Hindia Belanda. Bisa dibayangkan, belum apa-apa kita sudah ditinggali hutang sebesar itu. Di sisi lain, banyak aset produktif yang rusak akibat perang. Belum lagi barang-barang kebutuhan yang langka, yang menyebabkan inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara menyeluruh, secara terus-menerus. Itu adalah inflasi. Ibaratnya kenaikan, kan sekarang juga sering terjadi tuh kayak kenaikan minyak, telur tiba-tiba naik, daging pun naik. Waduh, itu pedagang menjerit kalau gitu tuh. Namun banyak gejolak politik yang mempengaruhi perekonomian. Pada 1960-an, besarnya pembiayaan politik berdampak pada defisit APBN. Langkah bank sentral menambah uang beredar justru menambah hiperinflasi hingga 3 digit. Nah, inilah penyebabnya kenapa sih uang itu udah dicetak banyak-banyak agar negara kita kaya? Nggak bisa, teman-teman. Karena pencetakan uang itu mengikuti dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jadi kalau kondisi ekonomi tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan, maka akan terjadi inflasi seperti ini. Pemerintah pun melakukan sharing dan penyehatan untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan penurunan nilai mata uang dan penerbitan mata uang baru. Jadi pemerintah menggunakan dua cara ini, teman-teman. Krisis ekonomi ditambah krisis politik pasca 1 November 1945 mendorong kejatuhan Soekarno, yang nantinya akan digantikan dengan Jenderal Soeharto, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Nah, di era inilah dimulailah yang kita kenal dengan Orde Baru. Jadi Orde Baru itu pada era Soeharto. Dari sini bisa dimengerti ya. Berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno yang penuh dengan lika-liku politik, teman-teman, tapi beda dengan pada masa Orde Baru. Orde Baru menginginkan situasi politik yang stabil dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta penerapan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi dengan penerapan pembangunan, jika pembangunan itu sudah bagus, maka perekonomian juga akan mengikuti, teman-teman. Nah, ketiga prinsip ini dikenal dengan trilogi pembangunan Orde Baru. Di bawah Soeharto, sistem ekonomi diubah dari yang tadinya sistem komando menjadi sistem pasar. Pintu perdagangan dan investasi asing sudah dibuka. Subsidi pun dikurangi. Hiperinflasi di era Soekarno dapat dikendalikan pada era Soeharto. Nah, ini pun ada penyebabnya, teman-teman. Karena naiknya harga minyak dunia yang terjadi pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah bagi Indonesia, sehingga pemerintah kala itu bisa meningkatkan pembangunan serta pendidikan. Nah, ini ingat pada masa Soeharto. Kemudian pada periode 1997 sampai dengan 1998, krisis Asia membuat nilai rupiah merosot hingga lebih dari 500%. Bayangkan, sampai 500%. Darinya yang tadinya 2.300 per dolar AS menjadi 6.000 rupiah, 6.650 rupiah per dolar AS. Aduh, 1 dolar AS start segini gitu. Bayangkan inflasi yang terjadi atau krisis yang terjadi.
Inflasi melonjak hingga mendekati 90%, suku bunga BI juga melonjak hingga 70%, yang menyebabkan banyak kredit macet di perbankan. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi karena hal itu Indonesia pun menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional. Krisis ekonomi yang bersamaan dengan krisis politik berkembang menjadi krisis multidimensi. Coba, krisis multidimensi itu kayak mana? Pasti parah banget. Soeharto yang telah memerintah selama 35 tahun akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya siapa? Yaitu B.J. Habibie, yang insinyur terkenal kita, yaitu yang dapat membuat pesawat pertama. Di bawah Habibie yang seorang teknokrat, sejumlah kebijakan diambil untuk memulihkan perekonomian. Untuk membenahi kredit macet, pemerintah membentuk Dana Penyehatan Perbankan Nasional atau disingkat dengan BPPN, serta menerbitkan obligasi rekap sebesar 650 triliun untuk menalangi utang perbankan. Dalam periode yang singkat, inflasi berhasil turun dari yang awalnya 78%, ingat, 78% turun menjadi 2%. Itu turunnya drastis banget. Rupiah juga menguat yang menjadi 7.000 per dolar AS. Ya agak mendingan lah daripada 16.650, itu tinggi sekali. Kemudian dari ekonomi tumbuh ekonomi pun tumbuh hingga 2% pada tahun 1999 dari tahun sebelumnya yang minus 13%, yang berarti pada tahun 1998 minus 13% bisa beralih atau bisa pulih pada tahun 1999 menjadi plus 2%. Habibie hanya 1 tahun berkuasa. Kepemimpinannya segera berganti dengan paket Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan wakilnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk memberikan perlindungan pada kelompok minoritas dan miskin, serta meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan. Kok presiden? Pedesaan teman-teman ya. Namun upaya peningkatan ekonomi di masa Gus Dur terganggu oleh gejolak politik dan tidak harmonisnya hubungan dengan IMF. Gus Dur jatuh dan digantikan wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Era berakhirnya kepemimpinan Megawati ditandai dengan berakhirnya program reformasi ekonomi bekerjasama dengan IMF. Namun pemerintah tetap menjalankan program ekonomi secara mandiri untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, melanjutkan restrukturisasi keuangan, serta meningkatkan investasi ekspor dan kesempatan kerja lewat pemilihan presiden langsung yang pertama kali digelar pada 2004. Jadi pemilihan presiden langsung itu Indonesia baru memulainya pada tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menduduki kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahan SBY merupakan masa kebangkitan ekonomi pasca krisis ekonomi 1998, didukung dengan kenaikan harga komoditas ekonomi Indonesia. Tumbuh bertambah darinya yang tadinya 5% pada tahun 2004, tumbuh menjadi 6% pada tahun 2007 sampai 2012. Angka kemiskinan pun berhasil diturunkan dari kisaran 17% menjadi 11%, teman-teman. Ketika krisis finansial terjadi, global terjadi pada
finansial global terjadi pada tahun 2008, ekonomi Indonesia sempat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan positif. Salah satu lewat sejumlah paket kebijakan stimulus fiskal. Aduh, susah banget. Joko Widodo menjabat menjadi presiden. Nah, ini pada masa era Jokowi pada tahun 2014 yang merupakan mantan dari wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, mengusung program Mawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN diubah untuk kegiatan produktif, di samping juga menciptakan terobosan untuk menarik investasi serta menjalankan program-program pemerintahan. Ya, pokoknya pada era Jokowi itu pemerintahan sudah mulai membaik dan bahkan sudah mendapat status layak investasi dari semua lembaga rating, walaupun masih ada faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena waktunya kayaknya sudah kelamaan ya. Kita waktunya pulang nih, ya kan? Masa kita di kelas terus? Ya, seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, kita ulang. Raditu billahi rabbah